Masih dalam rangka menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan. Tadi disampaikan bahwa pajak terhutang itu berasal dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Ya, nah penghasilan kena pajak itu posisinya kalau dari template perhitungan ya, posisinya ada di bawah. Ya, nah, artinya asal usulnya panjang nih. Mulai dari penghasilan bruto, ya, lalu ada penghasilan neto, lalu ketemu dengan PTKP. Nah, untuk karyawan, penghasilan bruto itu terdiri dari gaji dan berbagai tunjangan, termasuk premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi kalau kita punya asuransi, kita diasuransikan, misalkan BPJS gitu ya. Nah, kemudian iuran BPJS tersebut dibayari oleh perusahaan atau tempat kita bekerja, maka itu masuk dalam penghasilan. Ya. Maka premi asuransinya yang tadi yang dibayar oleh pemberi kerja ada di sini ya sebagai salah satu item untuk menemukan jumlah penghasilan bruto. Ini contohkan misalkan ini bulanan ya. Atau ini sudah tahunan ya. Oke. Sini ada tahunan dia katakan misalkan gaji sebulannya adalah 6 juta rupiah. Sehingga kalau setahun kita kalikan ya, 6 dikali 7, kali 12 sama dengan 72 juta. Oke, ini adalah gaji selama setahun. Lalu premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja. Misalkan premi asuransi itu 1% gitu ya. Maka sama dengan 1% dikalikan dengan gaji. Oke. Kemudian tunjangan-tunjangan, katakanlah total tunjangan kalau sebulannya itu dapat tambahan tunjangan 1.200.000. Kita jumlahkan ya, sama dengan 1.200.000 dikali 12. Nah, kemudian dari semua ini gaji, premi asuransi yang dibayari oleh pemberi kerja dan tunjangan-tunjangan itu kita jumlahkan jadilah penghasilan bruto. Oke. Nah, selanjutnya pengurang. Nah, untuk karyawan tetap, itu ada pengurang penghasilan bruto yang disebut dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu ditetapkan nilainya adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta rupiah setahun. Kalau dihitungnya dalam bulanan, maka maksimal 500.000. Oke, jadi kita kalikan dulu ya sama dengan 5% dikalikan dengan total penghasilan bruto. Jika jumlah biaya jabatan ini di bawah 6 juta rupiah, maka kita gunakan hasil perhitungan ini. Tetapi jika biaya jabatan itu melebihi 6 juta rupiah, maka kita gunakan titik maksimalnya, yaitu 6 juta rupiah. Ya. Nah, berikutnya ada lagi pengurang yang lain. Pengurang yang lain adalah iuran pensiun atau jaminan hari tua yang kita bayar sendiri. Jadi kalau karyawan itu kalau perusahaannya mengikut sertakan karyawannya di dana pensiun, gitu ya, maka atas iuran yang dibayar oleh karyawan tersebut itu mengurangi penghasilan bruto. Misalkan di sini iurannya itu adalah 0,75%. Mengenai besarannya ada ketetapannya, tapi ini permisalan saja ya. Katakan sama dengan 0,75% dari gaji, ya. Oh, ada typo di mana nih? Wait. 0 titik, 0, atau 0 titik di sini. 0, ya, 0, Oke. Jadi katakan demikian, ya, bahwa besaran iuran pensiun itu 0,75% dari gaji. Maka seperti ini perhitungannya. Lalu kita jumlahkanlah pengurang-pengurang ini, yang tadi terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Nah, kemudian
penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang, jadilah penghasilan neto. Seperti ini. Kemudian ada lagi, setiap setiap orang pribadi ya, kita tuh berhak atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini adalah tabel PTKP yang berlaku sampai dengan saat ini. Ya, jadi dari tahun 2016 sampai dengan sekarang masih belum berubah. Dan PTKP ini tergantung dengan status menikah atau belum menikah, punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Nah, tidak punya tanggungan itu kaitannya adalah dengan anak dan orang tua atau mertua yang ikut serta tinggal bersama di rumah. Ya, kalau anaknya belum bekerja, maka masuk kategori tanggungan. Kalau orang tuanya tinggal bersama ya, kemudian tidak memperoleh penghasilan atau tidak punya penghasilan orang tuanya, maka itu juga masuk kategori tanggungan. Gitu ya. Kalau TK berarti tidak kawin dengan 0 tanggungan, ini TK 0 ya, tidak kawin, kemudian 0 tanggungan atau tidak punya tanggungan. TK 1 berarti tidak kawin, tetapi memiliki 1 tanggungan. Kalau K0 kawin, 0 tanggungan, kemudian yang berikutnya K1 kawin dan 1 tanggungan. KI, nah kalau KI ini berarti penghasilan suami dan istri itu digabung, ya, kemudian baru diperhitungkan berapa jumlahnya. Namun kalau untuk karyawan, karena perusahaan yang menghitung, maka tidak ada status KI. Status KI ini hanya berlaku pada saat kita menghitung pajak terhutang untuk orang pribadi di akhir tahun. Ya, saat kita mengisi SPT tahunan, itu nanti kita akan ketemu dengan KI. Tapi sepanjang kita menghitung PTKP untuk karyawan, ya, maka kita akan bertemunya hanya TK atau K. Gitu ya. Nah, katakanlah si wajib pajak ini, oh di sini kita kasih namanya Mahmudin gitu ya. Oke, namanya Pak Mahmud ini sudah menikah dan mempunyai 4 anak. Semuanya masih sekolah. Nah, di pajak diatur tanggungan itu maksimal 3. Jadi seberapapun banyaknya anak yang ditanggung atau yang kita punya, atau orang tua dan mertua bareng-bareng sama kita, maka tetap saja yang dihitung maksimal untuk PTKP adalah hanya 3 ya. Maka tadi dengan kondisi sudah menikah dan memiliki 4 anak, tetap statusnya untuk PTKP-nya K3 ya. Ini kita buat K3. Oke. Maka untuk PTKP-nya di sini sama dengan 72 juta ya, 72 juta. 72 juta ini untuk orang itu sendiri, untuk si wajib pajak besarnya adalah 54 juta ya. Kemudian untuk status menikah mendapatkan tambahan Rp4.500.000. Kemudian untuk setiap tanggungan mendapatkan tambahan Rp4.500.000. Jadi tadi 54 juta ditambah dengan 4,5 dikali 4 ya, kawin dan anak 3. Maka jumlahnya adalah 72 juta. Kemudian kita kurangkan penghasilan itu dengan PTKP. Sehingga hasilnya menjadi PKP. Nah, tinggal kita kalikan PKP ini dengan tarif. Ini adalah tarif yang menjadi dasar ya atau patokannya, ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena dia ada di lapisan pertama ya sampai dengan 50 juta PKP-nya, maka ini gampang banget nih. Tinggal sama dengan 5% dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Hasilnya sekian. Jadi begini cara menghitung pajak penghasilan untuk karyawan menggunakan Excel.